Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rahayu Purnamaningsi dengan NIM 1056411100019 dari kelas IP 4C, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di video kali ini, saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang kerjasama regional dan tantangan ASEAN ke depan. Kerjasama regional ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan ASEAN membawa sejumlah prospek hubungan internasional yang lahir setelah kesejahteraan mitra perdagangan. Asia Timur dikenal sebagai negara yang kompetitif di bidang pembangunan, teknologi, keuntungan, komparatif, dan skala perdagangan yang dilakukan Asia Tenggara terhadap pasar ASEAN mampu berkontribusi pada pertumbuhan yang sangat bergantung pada bidang-bidang yang telah disebutkan. Sementara dalam perspektif Asia Timur, pasar ekspor yang besar dan bagus dapat menjadikan suatu jaminan perlindungan dari ancaman ketidakstabilan pendapatan ekspor atau tatanan politik dan sosial di kawasan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk hubungan regional. ASEAN pernah beberapa kali membentuk forum keamanan regional, di antara ASEAN Regional Forum atau ARF, East ASEAN Summit atau EAS, dan ASEAN Defense Ministers Meeting plus China, Jepang, South Korea, India, Australia, New Zealand, the US, and Rusia atau biasa disingkat dengan ADMM+. Seiring meningkatnya ketegasan RRT sehubungan klaim teritorial Laut Tiongkok, Selatan, dan Timur, akan tetapi forum-forum tersebut bukan menjadi ajang ASEAN untuk menunjukkan perangnya di bidang keamanan regional. Kemudian yang selanjutnya, bentuk-bentuk hubungan regional. ASEAN pernah beberapa kali membentuk forum keamanan regional, di antara ASEAN Regional Forum atau ARF, East ASEAN Summit atau EAS, dan ASEAN Defense Ministers Meeting plus China, Jepang, South Korea, India, Australia, New Zealand, the US, and Rusia atau biasa disebut dengan ADMM+. Seiring meningkatnya ketegasan RRT sehubungan klaim teritorial Laut Tiongkok, Selatan, dan Timur. Akan tetapi, forum-forum tersebut bukan menjadi ajang ASEAN untuk menunjukkan perangnya di bidang keamanan regional. Justru mengekspor ketidakefisienan dan kegagalan ASEAN meraih posisi tawar-menawar yang setara dengan kekuatan mayoritas di kawasan. Tidak adanya inisiatif formal yang mengenai manajemen krisis dan ketidakmampuan ASEAN berbicara dalam suara seringkali dipandang sebagai titik kelemahan ASEAN. Perkembangan kerjasama regional dalam membangun arsitektur regional di kawasan Asia Tenggara dan perang Indonesia serta ASEAN menjawab perkembangan tersebut. Perkembangan arsitektur kawasan Indonesia dan ASEAN perlu memperkuat evolusi arsitektur regional untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. ASEAN perlu menjadi stabilisator regional yang netral dan independen. ASEAN perlu menyeimbangkan kepentingan regional dan global saat berhubungan dengan berbagai mitranya dari Asia dan Pasifik serta kawasan lain. ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan arsitektur kelembagaan di tingkat kawasan. Negara-negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN menyadari peran penting ASEAN dalam membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh ASEAN, yaitu pertama, meningkatkan pembangunan anggota ASEAN. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk memajukan politik serta mendukung pemimpin ASEAN di dalam mencapai visi bersama dan untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi, serta kesejahteraan wilayah. Kemudian ada yang kedua, membentuk dan membagi norma. Hal ini bertujuan untuk membuat standar umum atas kepatuhan terhadap norma-norma umum di antara negara anggota ASEAN guna mengkondisikan perkuat solidaritas ASEAN serta berkontribusi terhadap toleran dan menciptakan masyarakat yang partisipatif dan transparan. Kemudian yang ketiga,
meningkatkan pencegahan konflik. Mencegah konflik ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat, mengurangi ketegangan, dan mencegah timbulnya perselisihan di dalam negara anggota ASEAN maupun intra-ASEAN. Kemudian yang terakhir, sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi regional pada masa awal terbentuknya telah menyepakati adanya kerjasama keamanan antara anggota-anggotanya. Tetapi pada faktanya, kerjasama keamanan tidak dapat dibentuk secara optimal dikarenakan masih adanya rasa bermusuhan dan keinginan menyerang satu sama lain, dan juga prinsip non-interface yang mengakibatkan lambatnya penanganan konflik keamanan. Dengan adanya prinsip non-interference, inilah yang mengakibatkan fokus kerjasama keamanan di ASEAN lebih difokuskan pada kerjasama ekonomi, sosial, budaya. Tapi setelah terjadi banyaknya aksi terorisme dan pemboman di Asia Tenggara melalui Bali Concord II, dibentuklah ASC atau ASEAN Security Community yang merupakan manifestasi dari kepedulian bersama akan keamanan regional Asia Tenggara. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.